Kalau hidupmu terasa diam, tidak hancur tapi juga tidak melonjak, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kamu tertinggal. Ini adalah fase yang paling berbahaya bagi orang yang tidak sadar, karena terlihat biasa saja. Tapi, sebenarnya sedang menentukan apakah kamu akan naik jauh, atau selamanya terjebak di tempat yang sama. Banyak orang gagal bukan saat mereka jatuh, tapi saat hidup mereka terasa tenang. Mereka mengira semuanya aman. Mereka lengah, mereka berhenti bertumbuh. Tapi jiwa terpilih berbeda. Kamu justru diuji saat tidak ada tekanan, saat tidak ada kekacauan, saat tidak ada tanda-tanda besar. Karena disitulah mentalmu dibentuk. Disitulah kamu dipisahkan dari mereka yang hanya bergerak saat panik. Kalau kamu mulai merasakan ketenangan yang aneh ini, hidup tidak dramatis, tidak kacau, tapi juga tidak meledak, maka ada dua kemungkinan. Kamu sedang tertidur, atau kamu sedang dipersiapkan untuk lonjakan finansial yang tidak semua orang kuat menerimanya. Tulis di kolom komentar sekarang. Singkat saja. Aku siap naik level. Dan dengarkan ini sampai selesai. Jangan lewatkan satu bagian pun. Karena yang akan kamu dengar bukan sekadar motivasi. Ini adalah penjelasan tentang fase yang jarang dibahas, tapi selalu terjadi sebelum perubahan besar datang. Jika kamu benar-benar jiwa terpilih, kamu akan merasa ini, berbicara langsung ke hidupmu. Bab pertama, keheningan yang memisahkanmu dari keramaian. Ada fase dalam hidup yang tidak akan dipahami oleh banyak orang. Fase di mana segalanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena hidupmu hancur, bukan karena kamu kehilangan arah, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja tanpa suara. Kamu mulai merasakan jarak dengan keramaian yang dulu terasa biasa. Percakapan yang dulu menarik kini terasa kosong. Tempat yang dulu ramai kini terasa melelahkan. Dan tanpa kamu sadari kamu mulai menarik dirimu sendiri dari dunia yang tidak lagi sefrekuensi dengan jiwamu. Ini bukan kesepian biasa, ini adalah pemisahan. Ini adalah momen di mana hidupmu sedang disaring, di mana hal-hal yang tidak lagi selaras perlahan dilepaskan. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh, bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena peran mereka dalam perjalananmu telah selesai. Dan semakin kamu mencoba mempertahankan yang sudah tidak sejalan, semakin kamu akan merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Jiwa terpilih selalu melewati fase ini, karena mereka tidak dibentuk untuk tetap berada di lingkungan yang sama selamanya. Mereka harus dipindahkan, mereka harus dikosongkan, mereka harus dilepaskan dari kebisingan yang selama ini menutupi potensi terbesar mereka. Dan proses ini terasa tenang di luar, tetapi sangat dalam di dalam. Seolah hidupmu berhenti sejenak, padahal sebenarnya hidupmu sedang diatur ulang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di titik ini kamu mungkin mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa semuanya terasa menjauh? Kenapa tidak ada lagi keramaian seperti dulu? Kenapa hidup terasa lebih hening dari biasanya? Tetapi justru disinilah kekuatan itu dibangun. Karena ketika tidak ada lagi distraksi, kamu mulai mendengar dirimu sendiri dengan lebih jujur. Kamu mulai melihat hidup dengan lebih jernih, dan kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Sebagian adalah pembebasan. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipisahkan dari versi hidup yang lebih kecil. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan ke tempat yang lebih tinggi, dan ketenangan ini bukan tanda bahwa tidak ada yang terjadi. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan, tanpa gangguan, tanpa kebisingan, tanpa energi yang salah. Tidak semua orang kuat melewati fase ini. Karena kebanyakan orang membutuhkan validasi,
membutuhkan keramaian, membutuhkan kepastian dari luar. Sementara kamu dilatih untuk berdiri tanpa itu semua, dilatih untuk tetap tenang tanpa penjelasan, dilatih untuk tetap percaya, meskipun tidak ada tanda yang bisa kamu pegang. Dan jika kamu masih bertahan di fase ini tanpa menjadi panik, tanpa kembali ke kebisingan lama, tanpa memaksakan sesuatu yang sudah tidak selaras, maka itu berarti kamu tidak lagi sama. Itu berarti kamu sudah melewati gerbang yang tidak bisa dilewati oleh semua orang. Dan dari sinilah perjalananmu mulai berubah, bukan dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang membawa kekuatan yang tidak terlihat namun nyata. Bab kedua, stagnasi palsu yang sedang mengisi hidupmu. Ada momen dalam perjalanan ini di mana kamu melihat hidupmu dari luar dan merasa seolah tidak ada yang berubah. Hari berjalan dengan ritme yang sama, tidak ada lonjakan besar, tidak ada pencapaian yang membuat orang lain terkesima. Semuanya terasa datar dan biasa saja. Dan di titik inilah banyak orang mulai meragukan dirinya sendiri, merasa tertinggal, merasa usahanya sia-sia, padahal yang mereka lihat hanyalah permukaan yang tenang tanpa menyadari arus kuat yang sedang bergerak di dalamnya. Ini adalah fase yang paling sering disalahartikan. Fase di mana hidup tampak stagnan padahal sebenarnya sedang diisi secara perlahan, seperti wadah yang dikosongkan. Sebelumnya kini mulai dipenuhi dengan sesuatu yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap untuk menampung sesuatu yang besar. Tetapi karena proses ini tidak terlihat, tidak instan, dan tidak memberikan validasi cepat, banyak yang menyerah tepat sebelum segalanya berubah. Di dalam dirimu, sesuatu sedang dibentuk ulang. Cara berpikirmu mulai berubah tanpa kamu sadari. Kamu tidak lagi bereaksi dengan emosi yang sama seperti dulu. Kamu tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kamu mulai melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih dalam. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi versi dirimu yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Ketenangan yang kamu rasakan di fase ini bukanlah kehampaan. Ini adalah tanda bahwa gejolak di dalam dirimu mulai mereda, bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut yang dulu mendorongmu untuk bergerak tanpa arah, bahwa kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipaksakan untuk terjadi sekarang, dan bahwa waktu memiliki perannya sendiri dalam membentuk hasil yang tepat. Jiwa terpilih tidak diangkat dalam kondisi tergesa-gesa. Mereka tidak diberi kelimpahan saat mental mereka masih mudah goyah, karena sesuatu yang besar membutuhkan fondasi yang kuat, dan fondasi itu dibangun dalam diam, dalam rutinitas yang terlihat biasa, dalam hari-hari yang tidak spektakuler, tetapi penuh dengan pembentukan karakter yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mungkin kamu melihat orang lain bergerak lebih cepat, terlihat lebih berhasil, terlihat lebih maju, dan untuk sesaat kamu merasa tertinggal, tetapi yang tidak kamu lihat adalah bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri, dan perjalananmu sedang difokuskan pada kedalaman, bukan kecepatan, karena apa yang akan kamu terima nanti membutuhkan versi dirimu yang tidak mudah runtuh saat diuji oleh tekanan yang lebih besar. Jika kamu bisa tetap berjalan di fase ini tanpa kehilangan arah, jika kamu bisa tetap percaya, meskipun tidak ada bukti yang terlihat, jika kamu bisa tetap tenang, tanpa harus membandingkan dirimu dengan orang lain, maka kamu sedang melewati salah satu gerbang terpenting dalam hidupmu. Gerbang yang memisahkan antara mereka yang hanya ingin hasil cepat dengan mereka yang benar-benar siap menerima hasil besar. Dan di titik ini, kamu harus mulai memahami satu hal yang jarang disadari, bahwa stagnasi yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa hidupmu berhenti, tetapi tanda bahwa hidupmu sedang mengumpulkan kekuatan, menyusun ulang arah, dan memastikan bahwa ketika lonjakan itu datang, kamu tidak hanya siap menerimanya, tetapi juga mampu mempertahankannya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Bab ketiga, ketenangan yang menandai lonjakan besar.
Ada titik yang sangat halus dalam perjalanan ini. Titik di mana kamu tidak lagi gelisah seperti dulu, tidak lagi mempertanyakan segalanya dengan rasa takut, dan tidak lagi memaksa hidup untuk bergerak sesuai keinginanmu. Di titik ini kamu justru merasa tenang dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan karena semua masalah selesai, bukan karena semua jawaban sudah ada, tetapi karena ada keyakinan yang tumbuh diam-diam di dalam dirimu bahwa semuanya sedang berjalan sebagaimana mestinya. Ketenangan ini terasa berbeda, tidak seperti ketenangan biasa yang muncul karena keadaan luar yang mendukung. Ini adalah ketenangan yang tetap ada, bahkan ketika tidak ada kepastian, bahkan ketika belum ada hasil nyata yang bisa kamu tunjukkan. Dan justru disinilah banyak orang tidak mengerti. Karena mereka terbiasa merasa aman, hanya ketika ada bukti, sementara kamu mulai merasa damai, bahkan sebelum bukti itu datang. Ini adalah fase di mana kamu berhenti mengejar dengan rasa panik, berhenti memaksa dengan rasa takut, dan tanpa kamu sadari, kamu mulai bergerak dengan kesadaran yang lebih dalam. Setiap langkah terasa lebih ringan, setiap keputusan terasa lebih jernih, dan kamu tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi oleh dorongan yang lebih tenang dan lebih pasti dari dalam dirimu sendiri. Secara spiritual, ini adalah fase penyelarasan, di mana apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan, mulai berada dalam satu arah yang sama. Tidak ada lagi konflik besar di dalam dirimu. Tidak ada lagi tarik-menarik antara keraguan dan keyakinan yang dulu membuatmu lelah. Semuanya mulai menyatu, dan ketika itu terjadi, hidup mulai merespons dengan cara yang berbeda. Peluang tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian, tetapi mulai muncul di waktu yang tidak terduga. Orang-orang yang tepat mulai hadir tanpa kamu cari, dan jalan yang sebelumnya terasa tertutup perlahan terbuka dengan sendirinya. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kamu sudah berada di frekuensi yang selaras dengan apa yang selama ini kamu cari. Ketenangan ini sering disalahartikan sebagai pasrah, padahal ini adalah bentuk kesiapan tertinggi, karena hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa tetap tenang saat sesuatu yang besar mendekat. Hanya mereka yang sudah kuat di dalam yang tidak lagi membutuhkan validasi dari luar, dan hanya mereka yang sudah selesai dengan ketakutannya yang bisa menerima kelimpahan tanpa merusaknya dengan keraguan. Jika kamu berada di fase ini sekarang, kamu harus mulai menyadari bahwa hidupmu tidak lagi bergerak secara acak. Ada pola yang mulai terbentuk, ada arah yang mulai jelas, meskipun belum sepenuhnya terlihat, dan yang paling penting, ada rasa percaya yang tidak lagi mudah goyah oleh keadaan sementara. Dan disinilah kebenaran yang jarang diucapkan, bahwa lonjakan besar dalam hidup tidak pernah datang dengan suara keras di awal, ia selalu diawali dengan keheningan yang dalam, dengan ketenangan yang stabil, dengan rasa cukup yang tidak dibuat-buat. Karena ketika kamu sudah tidak lagi dikuasai oleh rasa kekurangan, di saat itulah kamu siap menerima kelimpahan tanpa rasa takut kehilangannya. Kamu tidak sedang berhenti, kamu tidak sedang tertahan, kamu sedang berdiri tepat di ambang perubahan, yang akan menggeser hidupmu ke tingkat yang berbeda, dan ketenangan yang kamu rasakan hari ini, bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tanda paling jelas bahwa sesuatu yang besar sudah sangat dekat, begitu dekat, hingga tidak lagi perlu dikejar, karena ia sedang berjalan menuju dirimu dengan cara yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Afirmasi jiwa terpilih yang siap menerima kelimpahan. Di titik ini, kamu tidak lagi berbicara dengan keraguan. Kamu berbicara dengan keyakinan yang tenang, keyakinan yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun, karena kamu mulai merasakan bahwa apa yang kamu jalani bukan kebetulan. Setiap fase yang kamu lewati memiliki makna, setiap keheningan yang kamu rasakan memiliki tujuan, dan setiap penundaan yang terjadi sebenarnya sedang menyusun waktu yang paling tepat untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menerima ketenangan ini sebagai bagian dari prosesku. Aku tidak lagi menolaknya,
tidak lagi mempertanyakannya dengan rasa takut, karena aku tahu, di balik diamnya hidupku, ada pergerakan yang tidak terlihat, namun nyata. Aku percaya bahwa apa yang sedang dipersiapkan untukku, tidak akan pernah salah arah, tidak akan pernah tertukar, dan tidak akan pernah datang di waktu yang keliru. Aku tidak panik ketika hidup terasa lambat, karena aku mengerti bahwa yang sedang dibangun dalam diriku adalah kekuatan yang tidak instan. Aku sedang dibentuk menjadi seseorang yang mampu memegang kelimpahan tanpa kehilangan kendali, seseorang yang tidak goyah saat diberi lebih, dan tidak hancur saat diuji dengan kekurangan. Aku adalah jiwa yang sedang disiapkan, bukan jiwa yang ditinggalkan. Aku melepaskan kebutuhan untuk membandingkan diriku dengan orang lain, karena aku tahu jalanku tidak sama, waktuku tidak sama, dan apa yang akan aku terima juga tidak sama. Aku tidak lagi melihat keluar untuk memastikan nilainya diriku, karena aku sudah mulai melihat ke dalam dan menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar pengakuan. Aku menemukan kepercayaan yang tidak mudah runtuh. Aku percaya bahwa setiap langkah kecil yang aku ambil hari ini sedang mengarahkanku pada lonjakan besar yang tidak bisa dihentikan. Aku percaya bahwa ketenangan yang aku rasakan bukan kehampaan, melainkan kesiapan, bukan kekosongan, melainkan ruang yang sedang dipersiapkan untuk diisi dengan kelimpahan yang tepat. Aku adalah jiwa terpilih yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan masa depan. Aku berjalan dengan kesadaran bahwa apa yang menjadi milikku akan menemukan jalannya sendiri. Aku tidak perlu memaksa, tidak perlu terburu-buru, karena yang benar-benar untukku tidak akan pernah melewatkanku. Dan hari ini aku memilih untuk tetap tenang, tetap percaya, dan tetap berjalan, karena aku tahu bahwa apa yang sedang mendekat bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang biasa, melainkan perubahan besar yang akan mengangkat hidupku ke tingkat yang selama ini hanya bisa aku bayangkan. Dan sekarang aku siap, bukan hanya untuk menerimanya, tetapi juga untuk menjaganya dengan kesadaran yang baru. Penutup, ketenangan yang menjadi gerbang kelimpahan. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa tidak semua pergerakan dalam hidup harus terlihat untuk menjadi nyata. Ada proses yang memang diciptakan untuk bekerja dalam diam, untuk menguji seberapa dalam kamu percaya, tanpa harus melihat bukti di depan mata. Dan fase yang kamu jalani ini bukanlah jeda tanpa arah, melainkan gerbang yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang mampu tetap tenang, ketika tidak ada kepastian yang bisa digenggam. Kamu tidak berada di titik ini secara kebetulan. Kamu sampai di sini karena kamu mampu bertahan. Ketika banyak orang memilih mundur, kamu tetap berjalan ketika tidak ada sorakan. Kamu tetap percaya ketika tidak ada yang mengerti. Dan justru disitulah nilai dirimu terbentuk. Bukan dari seberapa cepat kamu sampai, tetapi dari seberapa kuat kamu bertahan dalam proses yang sunyi. Akan ada saat di mana semuanya mulai bergerak, bukan perlahan tetapi sekaligus, bukan kecil tetapi besar. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengingat fase ini sebagai momen yang mengubah segalanya, momen di mana kamu memilih untuk tidak menyerah, meskipun tidak ada alasan yang terlihat untuk tetap bertahan. Dan dari situlah, lonjakan itu mendapatkan tempatnya dalam hidupmu. Sekarang yang perlu kamu lakukan hanyalah menjaga keyakinan itu tetap hidup, menjaga ketenangan itu tetap utuh. Karena apa yang sedang menuju ke arahmu tidak membutuhkan keraguan, tidak membutuhkan kepanikan, ia hanya membutuhkan versi dirimu yang siap, yang sadar, dan yang tidak lagi lari dari prosesnya sendiri. Jika kamu merasa ini adalah bagian dari perjalananmu, tulis di kolom komentar sekarang. Aku siap menerima kelimpahan. Biarkan itu menjadi penegasan dari dalam dirimu sendiri, bahwa kamu tidak lagi ragu, bahwa kamu tidak lagi setengah hati, dan bahwa kamu siap menyambut perubahan besar yang selama ini sedang dipersiapkan untukmu dalam diam.